Perkenalkan, nama saya Muhammad Reva Susbiono dari kelas 12 MIPA 6. Saya Naila Sabira. Nama saya Karina Mimalakinati. Nama saya Farhan Kirwantara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan judul Sosialisme Abad ke-21, Pengalaman Amerika Latin, karya Martha Harnecker. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Latin dengan krisis model neoliberal sebagai latar belakangnya, kandidat dan bersekutu tengah akhir berhasil memenangkan pemilihan umum di sebagian besar negara pada tahun 1998 ketika Hugo Chavez memenangkan pemilihan umum presiden Venezuela. Venezuela sendiri di tengah-tengah lautan neoliberalisme yang meliputi seluruh benua Amerika. Tetapi pada saat yang sama, upaya-upaya kesadaran ini untuk menghentikan langkah maju negara-negara kami telah ditingkatkan. Sekarang Amerika Serikat harus berurusan dengan pemerintah pemberontak yang memiliki agenda sendiri yang sering berbenturan dengan agenda Gedung Putih. Alicia Bárcena, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia, mengakui hal ini pada tanggal 27 Mei 2009 ketika mengatakan bahwa investasi di kawasan ini telah tumbuh, tetapi jumlahnya masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah besar yang diinvestasikan Amerika Serikat. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1999 akan habis masa berlakunya pada 2009. Menurut Aram Aharonia, satu kompleks industri militer otonom sudah muncul di wilayah yang dulu adalah halaman belakang kaisaran. Tujuannya adalah mendirikan satu tembok sekeliling kawasan Amazon dan cadangan minyak dan gas yang ditemukan di lepas garis pantai Brazil. Sosialisme memiliki pengertian sampingan yang negatif sejak dijatuhkannya di Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Dan beberapa tahun setelah sosialisme Soviet musnah, intelektual dan kekuatan-kekuatan progresif lainnya itu lebih banyak membicarakan mengenai bukan seperti apa seharusnya sosialisme daripada mengenai model apa yang seharusnya kita bangun. Dan masyarakat kapitalislah yang mendominasi dunia, yang memberikan kita penerbangan ke luar angkasa, memberikan kita internet, dan ada begitu banyak kekayaan, tetapi terpusat di tangan sedikit orang, dan ada banyak orang yang tidak punya kekayaan dan tidak bisa menikmati apa yang ada. Dan sekarang ini ada sekitar 200 juta orang di dunia yang menganggur, dan inilah masalahnya. Ini adalah masyarakat yang menimbulkan begitu banyak kontradiksi yang menghasilkan pengetahuan, ilmu, dan kekayaan, tetapi yang sekaligus menimbulkan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak pengabaian, dan pada puncaknya tidak puas menghancurkan umat manusia saja dan melanjutkan untuk menghancurkan alam. Dan seperti yang telah banyak diketahui bahwa Chavez itu pertamanya berpikir bahwa dia bisa bergerak maju dengan transformasi sosial ini dan membiarkan kapitalisme tak tersentuh sebagai jalan ketiga. Tetapi ia segera menyadari bahwa ini tidaklah mungkin, dan oligarki Venezuela juga tidak mau menyerahkan apapun, melihat bahwa undang-undang yang dikeluarkan pada akhir 2001 sedikit saja bisa mengganggu kepentingan mereka, dan mereka pun memutuskan untuk mengorganisir kudeta. Transisi di negara-negara terbelakang di mana kekuasaan negara telah diperoleh. Konstruksi sosialisme tidak dimulai di negara-negara kapitalis maju yang memiliki kelas buruh yang besar dan berpengalaman. Menurutnya, kebiadaban perang imperialis telah membuat proletariat berontak, dan kejahatan ini hanya bisa disembuhkan kalau proletariat mengambil kekuasaan di Rusia dan mengadopsi tindakan-tindakan yang walaupun belum sosialis, merupakan langkah-langkah menuju sosialisme. Selanjutnya, untuk setiap negara, transisinya sendiri, setiap masyarakat memiliki ciri khasnya yang membedakan dari negara-negara lain. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri, contohnya itu sejarah, tradisi, mitologi, pahlawan sendiri yang telah berjuang untuk dunia yang lebih baik, dan kapasitas-kapasitas khusus yang telah dikembangkan rakyat dalam proses perjuangan. Selanjutnya, kolektivisme adalah penyimpangan terang-terangan terhadap Marxisme. Ingat bahwa Marx mengkritik hukum borjuis karena berusaha membuat orang-orang secara artifisial dan bukan mengakui perbedaan-perbedaan mereka, dan sebaliknya berpendapat bahwa setiap distribusi yang benar-benar adil harus memperhatikan kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Tujuan sosialisme abad ke-21 adalah perkembangan manusia yang penuh.
Hasil dari Revolusi Februari 1917 di Rusia adalah bahwa borjuasi mendapatkan kekuasaan, tetapi berbagi dengan Soviet, buruh, dan prajurit. Fakta bahwa kita pemerintah berarti tanpa bisa dibantah bahwa kita memperoleh satu bagian dari kekuasaan politik. Ada sebagian ciri sosialisme pada abad ke-21. Demokrasi partisipatif dan partisipasi protagonistis, demokrasi dan partisipasi oleh rakyat, menciptakan ruang yang cocok untuk partisipasi dari demokrasi perwakilan ke demokrasi berdelegasi. Perbedaannya dengan sistem perwakilan borjuis. Ciri-ciri sistem ini mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, delegasi dipilih di tempat mereka bekerja atau tinggal. Yang kedua, secara langsung berhubungan dengan organisasi basis. Yang ketiga, pemilih tidak memindahkan hak mereka ke delegasi. Terus, produktivisme adalah kecenderungan untuk berpikir bahwa solusi untuk semua persoalan adalah meningkatkan reproduksi barang-barang tanpa memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan oleh proses-proses produksi tertentu pada alam. Environmentalisme adalah kritik radikal terhadap kebutuhan yang ditimbulkan oleh ekspansi modal dan konsumsi yang menghabiskan sumber alam pada laju yang sangat cepat. Sosialisme abad ke-21 memerlukan konsep baru mengenai efisiensi. Hubungan antara desentralisasi dan protagonisme rakyat adalah salah satu tema sentral sosialisme abad ke-21 dan kita harus selalu ingat ini. Meskipun demikian ada aspek-aspek lain yang harus kita bahas di sini, seperti hubungan antara sentralisasi dan birokratisme. Kemana kita bisa maju ketika pemerintah di tangan kita? Gerak ke arah integrasi regional baru-baru ide Simon Bolivar mengenai perlunya mempersatukan negara-negara kami lebih relevan lagi. Menaklukkan ruang-ruang yang sebelumnya dikuasai kapital. Contoh paling jelas dari ini Venezuela adalah pemulihan Petroles de Venezuela atau biasa kita sebut PDVSA, perusahaan minyak menerapkan satu strategi terpadu untuk tujuan mengubah hubungan produksi. Koperasi-koperasi harus didorong untuk mengatasi orientasi sempitnya hanya pada kepentingan kelompok yang membentuk koperasi. Nah, mengubah aturan permainan dan menciptakan lembaga-lembaga baru. Pemerintah Venezuela mendapatkan kerjasama dari pemerintah dari dokter-dokter Kuba yang bekerja dalam misi ini. Terus mentransformasi militer di sebagian besar negara. Militer adalah lembaga represif yang melayani tatanan yang berlaku, mendemokratiskan akses pada kedudukan tertinggi, memasukkan rakyat dalam pertahanan nasional, pemulihan lambang dan tradisi patriotik, membangun kedaulatan negara teritorial, mengubah negara membangun dari bawah, transisi saling berdampingan dua jenis negara. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa intervensi negara atau pemerintah untuk mendorong maju transisi menuju sosialisme itu amat sangat penting. Mengapa intervensi negara diperlukan? Bukankah ini juga telah terjadi dengan kapitalisme? Tidak, proses sejarah perkembangan kapitalisme itu sangat berbeda. Hubungan produksi kapitalis dilahirkan dari kandungan masyarakat prakapitalis. Dan satu-satunya misi revolusi borjuis adalah untuk merebut kekuasaan politik dan kemudian menggunakannya untuk menopang perluasan modus produksi ini yang memiliki logika perkembangannya sendiri. Tugas instrumen politik adalah membangun sosialisme, mengharuskan perkembangan hubungan produksi baru, melakukan revolusi budaya yang nyata yang memungkinkan kita melampaui budaya yang diwarisi dan mengembangkan satu subjek atau objek revolusioner yang merupakan dasar dari seluruh proses. Kita harus ingat bahwa organisasi politik
adalah instrumen yang diciptakan agar kita bisa mencapai tujuan sosialis, perkembangan sepenuhnya semua orang, dan oleh karena itu rakyat dan bukan partai adalah yang paling penting. Penting bahwa kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin tidak didiamkan saja. Kalau tidak, ketidakpuasan rakyat akan bertambah-tambah dan bisa meledak setiap saat. Tetapi, kalau saluran-saluran untuk mengungkapkan ketidakpuasan ini dibuat, kesalahan bisa dikenali dan diperbaiki tepat pada waktunya. Satu argumen yang sering digunakan untuk mengecam kritik terbuka adalah bahwa musuh memanfaatkannya untuk memperlemah partai dan proses transformasi. Ini adalah alasan yang digunakan untuk menuduh orang-orang yang melakukan kritik sebagai bersikap anti partai atau kontravolusioner.